yang pelakunya saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat. Biasanya para pejabat itu menghindari KPK. Lah ini Gubernur Jawa Barat, buset, nyamperin. Kang Deddy, ini udah kejauhan Kang Deddy, beneran kejauhan Kang Deddy. Semoga Kang Deddy dan keluarga selalu dilindungi sama Allah, sama Tuhan. Kita ini hidup di negara, kalau ada orang jujur, orang tulus, orang baik, itu malah malah dicecer gitu. Gua nggak tahu mau sampai kapan ngonten. Putih KPK yang selama ini identik dengan pemanggilan pejabat korup. Pagi itu justru kedatangan tokoh yang dikenal bersih dan blak-blakan, Deddy Mulyadi. Subhanallah, kehadirannya menggemparkan publik karena bukan dipanggil sebagai tersangka, melainkan datang atas inisiatif sendiri. Jujur baik nih ya, di lubuk hati gue yang paling dalam, gue menunggu-nunggu kapan nih ya Kang Deddy bisa jadi bapaknya Indonesia, bukan cuma jadi bapak aingnya Jawa Barat doang. Dodi Permana ini bukan siapa-siapa. Oke guys, balik lagi bersama gua di Bang Lucky, dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Guys, ada berita viral lagi nih teman-teman ya tentang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya kena kasus korupsi KPK. Ini kata yang demo teman-teman ya. Yang demo itu bernama Deddy Permana teman-teman ya. Ini orang kayaknya benci banget nih sama KDM ya, ataupun Gubernur Jawa Barat. Yang gua tahu teman-teman, orang ini udah banyak banget ya bikin video, dan di setiap videonya itu teman-teman kayaknya benci banget ya sama KDM. Oke teman-teman, biar nggak salah paham, kita langsung masuk aja ke videonya. Kami dari Jawa Barat bukan tidak ada masalah. Di Purwakarta telah terjadi penyelewengan DBHP, dana bagi hasil pajak selama 3 tahun 2016, 17, 18, yang pelakunya saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat. Jelas banget ya teman-teman ya, yang pelakunya sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat, otomatis Deddy Mulyadi teman-teman ya. Aduh, belum banyak bukti, dan kasusnya tuh menurutku kasus lama ya, 2016 tadi ya, 2017 dan 2018 kalau nggak salah tadi teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, orang ini menurut gua demo yang oke, lanjut aja teman-teman videonya teman-teman ya. Ini sudah dilaporkan kepada KPK, tetapi tidak pernah ada di sini. Kami dari Jawa Barat menuntut keadilan. Apa yang dikatakan oleh teman-teman dari Jawa Timur, equality before law, mau siapapun yang korupsi harus ditindak, tidak boleh dibiarkan. Dana DBHP ini selama 3 tahun tidak diserahkan kepada pihak desa. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM mendatangi Gedung Merah Putih KPK hari ini. Dikutip dari laman detik.com, KDM akan melakukan audiensi dengan KPK terkait pencegahan dan penyelamatan aset negara. KDM menyebut sejak memimpin Jawa Barat, urusan penataan lingkungan selalu diperhatikan. Dia mengatakan penataan lingkungan juga terkadang beririsan dengan lembaga negara. Dua emak-emak menghadang KDM di depan gedung KPK. Emak-emak histeris minta KDM bantu bebaskan suaminya yang ditahan sejak 31 Oktober lalu saat aksi demonstrasi di Pati, Jateng. Saya minta pertolongan dengan Pak Jati sini tadi. Mudah-mudahan kita selesai masalah ini ya. Saya Gubernur Jawa Barat soalnya. Pokoknya minta pertolongan siapa yang bisa suami saya pulang. Ya, kita doain mudah-mudahan segera selesai. Ya, saya istrinya Pak Supriyono Boto. Pak Teguh. Ya, kami jauh-jauh dari. Guys, ini ada ibu-ibu ya dari Jawa Tengah. Dia tuh ke Jawa Barat minta tolong KDM. Jadi Gubernur Jawa Tengah kemana aja nih guys? Oke guys, kita lanjut videonya. Kang Deddy Mulyadi alias KDM geruduk KPK. Ini emang agak lain, ini gubernur gue ini. Agak lain, ini bapak aing emang. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Biasanya para pejabat itu menghindari KPK. Lah ini Gubernur Jawa Barat, buset, nyamperin. Kang Deddy, ini udah kejauhan Kang Deddy, beneran kejauhan Kang Deddy. Semoga Kang Deddy dan keluarga selalu dilindungi sama Allah, sama Tuhan. Kita ini hidup di negara, kalau ada orang jujur, orang tulus, orang baik, itu malah malah dicecer gitu.
Gua nggak tahu mau sampai kapan ngontenin Kang Deddy Mulyadi, karena isi FYP gua itu isinya cuman Gubernur Jawa Barat, cuman Kang Deddy Mulyadi isinya. Gua pribadi itu sampai lupa program-program pemerintahan, program-program Pak Prabowo sebagai presiden, program pejabat-pejabat lain waktu kampanye itu apa aja, gua lupa. Ini kalau konsepnya begini, ya jelas makin jelas kenapa Kang Deddy Mulyadi makin banyak gak ada yang suka, makin banyak makin banyak dikritik, makin banyak dijauhi pejabat-pejabat besar, makin ini, makin itu. Aduh, ini nih penyebabnya yang kayak gini-gini nih Kang Deddy. Masalahnya pejabat-pejabat Indonesia itu kurang menyukai adanya kejujuran dan transparansi. Lah ini Kang Deddy Mulyadi di YouTube channel, di mana, wawancara mana, acara mana, ngebongkar anggaran APBD, ngebongkar lah pejabat-pejabat, ngebongkar ini, ngebongkar itu. Sekarang ngegeruduk KPK, minta anggaran Jawa Barat diawasi supaya tidak ada yang natskal, tidak ada tikus-tikus berdasi. Iki piye tah, orang ngejauhin KPK, dia malah nyamperin. Kalau pejabat-pejabat natskal sebutannya tikus berdasi, kalau Kang Deddy Mulyadi kata gua mah kucing, nyawanya banyak. Pejabat lain kalau datengin KPK itu karena kesandung kasus. Lah ini gubernur Jawa Barat, Bapak Aing nyamperin KPK, minta ngawasin anggaran Jawa Barat. Emang agak lain, dari awal juga konsepnya udah agak lain ini gubernur gua. Coba yang di daerah lain, provinsi lain, gubernurnya ada nggak yang agak lain kayak bapak gua begini? Kata gua, ini ya Kang Deddy Mulyadi, lawan-lawannya kata gua keburu AFK, tahu kagak? Keburu AFK duluan. Mau ngikutin programnya Kang Deddy keburu gengsi. Nggak diikutin tapi programnya oke, programnya bagus. Tapi ya kata gue ini mah juga kalau mau lawan Kang Deddy Mulyadi ya berat. Ini kalau yang kebiasaan makan-makannya sampai perutnya gendut dari uang hasil rakyat gitu ya, apa nggak keringet dingin? Apa nggak ketar-ketir dia orang? Jangankan pejabat-pejabat yang keringet dingin, yang ketar-ketir, lah kita yang selalu nyebut dia Bapak Aing, ibarat kata kita anak-anak online-nya dia, lah kita juga ketar-ketir, keringet dingin juga ini. Ketika pejabat-pejabat lain itu backingannya itu orang-orang tinggi, backingannya itu orang-orang kaya, orang-orang berduit gitu kan, backingannya mereka gitu. Lah bapak gue ini gubernur Jawa Barat, backingannya Allah, mantap. Kata gue ini juga gubernur Jawa Barat, kagak takut apa-apa, nggak takut apapun. Ibarat kata mah ya mau dilaporin tinggal laporin, dikritik tinggal dikritik, dibenci tinggal dibenci. Toh gue nggak makan dari uang lu juga karena dia udah konten sendiri, hasil konten gue udah banyak. Gue fokus aja sama rakyat-rakyat gue. Ngapain gue mikirin lu orang? Tuh gubernur gue emang agak lain konsepnya. Ada tuh gue pernah nonton tuh di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, dia ngomong begitu, nggak pernah keluar negeri, nggak mau keluar negeri, ngapain? Dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Kata gue enteng ngomongnya ya. Ketika pejabat-pejabat lain pada keluar negeri, pada mempercantik diri, dia mah kagak. Kang Deddy saya cuma mau ngasih tahu ya, kalau hasil kerja sendiri, hasil keringat sendiri dari hasil kejujuran dan hasil kerja keras, nggak apa-apa loh Kang Deddy, sesekali menikmati hidup gitu nggak apa-apa Kang Deddy. Kalau capek istirahat ya Kang Deddy ya, istirahat Kang. Gedung Merah Putih KPK yang selama ini identik dengan pemanggilan pejabat korup, pagi itu justru kedatangan tokoh yang dikenal bersih dan blak-blakan, Deddy Mulyadi. Subhanallah, kehadirannya menggemparkan publik karena bukan dipanggil sebagai tersangka, melainkan datang atas inisiatif sendiri. Dengan langkah mantap dan wajah tenang, Deddy memasuki markas anti rasuah tanpa pengawalan mewah, hanya berbekal map tebal berisi laporan dugaan korupsi daerah yang ia kumpulkan langsung dari masyarakat. Kebijakan Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat terhadap yang sering menghujat KDM teman-temannya ataupun menghina KDM, dan video demo tadi tuh video terbarunya teman-teman ya. Dan nanti juga dia pasti minta maaf sih teman-teman, gue yakin sih. BUMN PJT di Karawang sangatlah tidak manusiawi. Selain bukan hak gubernur, tapi masyarakat di sana ditindas dengan semena-mena dan tidak dimanusiakan sebagai manusia masyarakat Jawa Barat. Ini sangat memalukan. Kata gua nih orang, hati nuraninya di mana? Buat warga Jawa Barat, jaga bapak lu baik-baik ya. Bapak lu itu bapak yang terdebes di antara bapak-bapak yang lain ya. Kalau lu punya bapak kayak begitu, masih lu demo, lu masih ngeluh, lu masih nyari-nyari kesalahannya, kebangetan lu ya, kebangetan. Mau bapak yang kayak bagaimana lagi lu? Ini jujur baik nih ya, di lubuk hati gue yang paling dalam, gue menunggu-nunggu kapan nih ya Kang Deddy bisa jadi bapaknya Indonesia, bukan cuma jadi bapak aingnya Jawa Barat doang. Dodi Permana ini memiliki solusi terbesar untuk memakmurkan masyarakat Jawa Barat dengan syarat bahwa Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat menyatakan tidak sanggup. Kemudian staf-staf ahli pun menyatakan tidak sanggup. Dinas-dinas Jawa Barat di bawah naungan Kang Deddy Mulyadi menyatakan tidak sanggup.
Kemudian anggota DPRD Jawa Barat pun menyatakan tidak sanggup. Maka Dodi Permana menyatakan dia akan memberikan solusi bagi kemakmuran masyarakat Jawa Barat. Nah, untuk satu statement yang sangat luar biasa ini tentu kita apresiasi dengan 2 jempol. Dari pernyataan Dodi Permana, maka coba kita analisa, apakah pernyataan ini realistis atau hanya pernyataan bualan omong kosong melompong nol besar. Mari coba kita cek. Kalau seandainya gubernur tidak ada, kemudian staf ahli pun tidak ada, kemudian dinas-dinas pun tidak ada, anggota DPRD pun tidak ada, maka bisa dikatakan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahannya dengan sistem pemerintahan daerah pun itu tidak ada. Lalu siapa yang akan mengurus warga? Maka secara akal sehat, secara rasional, secara ilmu ketatanegaraan dan ilmu pemerintahan, tentu ini adalah satu omongan yang sangat-sangat bualan belaka kalau bisa memakmurkan masyarakatnya tanpa adanya pemerintahan dan elemen-elemen lainnya yang mengurusi masyarakatnya. Dan kita lihat bahwa Dodi Permana ini bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa bagi pemerintahan Jawa Barat atau di Jawa Barat. Dia tidak memiliki peran dalam proses sistem pemerintahan di Jawa Barat. Dia bukan pemerintah, dia bukan anggota dewan, dia bukan staf ahli, dia pun bukan bagian daripada dinas-dinas yang ada pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dia hanya seorang aktivis. Ya. Masyarakat ini ingin diperhatikan kebijakan dari penguasa Jawa Barat ini, perhatikan kebutuhan masyarakatnya, bukan hanya membangun gaya-gayaan. Maaf nih bahasa saya ya, bukan berarti mau menunjukkan ke seorang. Ini kita nih banyak bangun gaya-gayaan, tapi kebijakan untuk masyarakatnya nggak ada. Masyarakatnya malah tambah ripuh ya, beras mahal, apa mahal, sekolah mahal, jalan rusak. Nah ini dinamika ini kami serap semua dan kami catat. Maka kesimpulannya harus orang tegas, ya, orang yang tidak gila pencitraan, hingga dia bisa bekerja fokus untuk kebutuhan rakyat, bukan kepentingan ikonik-ikonika. Ini mohon maaf ya.